Sebagai garda terdepan pembentukan akhlak siswa, sebanyak 37 guru pendidikan agama Islam ikuti pelatihan calon kepala laboratorium PAI untuk tingkatkan kompetensi belajar di sekolah. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Balai Diklat Keagamaan Palembang siapkan program kultum spesial Ramadan yang akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat selama bulan Ramadan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang jalin kerjasama strategis dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam perkuat sinergi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi di Kabar LTV Sepekan yang membahas berita seputar pelatihan pendidikan dan keagamaan. Bersama saya Melisa Wijayadi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Sebagai garda terdepan pembentukan akhlak siswa, sebanyak 37 guru pendidikan agama Islam ikuti pelatihan calon kepala laboratorium PAI untuk tingkatkan kompetensi belajar di sekolah. Diklat kerjasama MGMP PAI dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang dimulai dengan pelatihan calon kepala laboratorium PAI pada Senin 9 Februari 2026. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Irwan Syafitri, yang memberikan pesan agar pelatihan ini bukan sekedar agenda peningkatan kompetensi, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk meneguhkan peran guru PAI sebagai garda terdepan pembentukan akhlak siswa. Kepala BDK Palembang Mukmin dalam sambutannya mengajak peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai ruang belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi lahirnya pemimpin laboratorium PAI yang berintegritas. Peserta pada pelatihan ini sebanyak 37 orang, yang dimana 27 peserta berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, sementara 10 peserta lainnya datang dari berbagai kabupaten lain di Sumatera Selatan. Pada pelatihan calon Kepala Laboratorium Pendidikan Agama Islam, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Mukmin, menyampaikan materi, strategi sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Mukmin, menyampaikan materi strategis mengenai sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama pada Senin 9 Februari 2026. Dalam arahannya, Haji Mukmin menekankan bahwa keberadaan laboratorium PAI bukan sekedar pelengkap fasilitas sekolah, melainkan jantung inovasi pembelajaran yang membutuhkan nahkoda dengan kompetensi mumpuni dan adaptif terhadap teknologi. Menurutnya, pelatihan ini merupakan bagian dari siklus pengembangan karir yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap aparatur memiliki kapasitas yang relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam mengelola laboratorium sebagai pusat moderasi beragama dan literasi digital. Demi tingkatkan pengetahuan praktis guru PAI dalam mengelola laboratorium, peserta pelatihan calon kepala laboratorium PAI kunjungi laboratorium SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Rangkaian pelatihan calon kepala laboratorium PAI ditutup dengan sebuah pengalaman berharga. Usai menyelesaikan materi klasikal dan akan dilanjutkan dengan blended learning, para guru pendidikan agama Islam berkunjung langsung ke laboratorium PAI SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Rombongan disambut hangat oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Keagamaan Ismu Baem Basit Asiri. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan karena sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu tujuan kunjungan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Erwan menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan praktis para guru PAI dalam mengelola laboratorium. Menurutnya, laboratorium PAI bukan sekedar ruang, melainkan sarana pembelajaran yang menghidupkan nilai-nilai agama melalui praktik nyata. Jelang Ramadan, pada apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, sampaikan pentingnya menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme kerja selama pelaksanaan ibadah puasa. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Mukmin pada Senin 9 Februari 2026. Apel pagi tersebut menjadi apel terakhir sebelum seluruh pegawai memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini diikuti oleh para widya iswara, pegawai BDK Palembang, serta mahasiswa magang. Dalam amanatnya, Mukmin menyampaikan pentingnya menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme kerja selama pelaksanaan ibadah puasa.
Menurutnya, Ramadan harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan integritas, etos kerja, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Balai Diklat Keagamaan Palembang siapkan program kultum spesial Ramadan yang akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat selama bulan Ramadan. Program ini dihadirkan sebagai bentuk kontribusi BDK Palembang dalam menyemarakan syiar Islam sekaligus memberikan penguatan spiritual bagi masyarakat, khususnya para ASN, Kementerian Agama, dan peserta diklat. Kultum akan dikemas secara menarik, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi pengingat dan motivasi dalam meningkatkan kualitas ibadah selama Ramadan. Adapun pengisi materi dalam program kultum spesial Ramadan ini adalah para widya iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, para widya iswara akan membawakan berbagai tema mulai dari keutamaan puasa, peningkatan akhlak, manajemen hati, hingga penguatan integritas dan profesionalisme dalam perspektif Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang jalin kerjasama strategis dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam perkuat sinergi akademik. Pada hari Kamis 12 Februari 2026, kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Kepala BDK Palembang Mukmin dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Ahmad Syafiruddin yang bertujuan untuk mengintegrasikan potensi kedua lembaga dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguatan literasi. Ruang lingkup kerjasama ini mencakup poin-poin krusial yang mendukung implementasi Tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Melisa Wijayadi serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.